Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Happy Sunday. Horas. Wah, Kak adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah online kita minggu ini bersama Kak Deo dan Kak Tian. Wah, Kak Tien, kayaknya hari ini gembira sekali ya Kak ya? Iya dong Kak, anak Tuhan kan harus gembira. Iya, benar adik-adik. Kita harus selalu memiliki hati yang gembira. Karena dengan hati yang gembira, kita bisa melakukan setiap aktivitas kita dengan sukacita. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan berikut ini, Hati yang Gembira. Yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Kita nyanyikan sekali lagi ya adik-adik. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita saat teduh. Amin. Kukan menari, kukan menari, kukan menari seperti Daud menari. Kukan menari, kukan menari, kukan menari seperti Daud menari. Wah, Noel. Sepertinya gembira sekali Noel hari ini. Ada apa ya? Iya dong Kak, hari ini kan Hari Pentakosta Kak. Oh, Hari Pentakosta. Memangnya Noel tahu artinya Hari Pentakosta? Tahu dong Kak. Apa tuh? Hari Pentakosta hari ke-50 kan Kak. Iya, betul Noel. Hari Pentakosta adalah hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit. Nah, adik-adik, Hari Pentakosta juga dikenal sebagai hari tercurahnya Roh Kudus. Adik-adik di rumah harus sukacita ya, karena Roh Kudus sudah hadir dalam hidup kita. Kita mau bersukacita menyambut hari ini, kita bernyanyi lagu Bila Roh Allah Ada. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari.
seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Allah yang baik, Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih kepadamu karena hari ini kami boleh bertemu dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan, kami akan mulai ibadah kami ini, kiranya Tuhan yang memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, dan Tuhan yang memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan untuk mengerti akan firman yang nanti Engkau sampaikan. Terima kasih ya Bapa, Engkau yang boleh pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kak Tie, Iya Kak. sebelum kita membaca epistel kita minggu ini, kita bernyanyi dari lagu Kidung Jemaat nomor 467, Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi paduku, ampunilah. Kita nyanyikan dalam bahasa Batak. Tuhan jodoh marsak dongaki Allah nasala pambahenaki kataku kadang perleki jorah maaf. Epistel kita minggu ini diambil dari Yohanes 16 ayat 12 sampai 15. Ayo adik-adik, kita buka Alkitab kita dari Yohanes 16 ayat 12 sampai 15. Seperti biasa, kita akan membacakannya secara bergantian ya adik-adik. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Bersama-sama, Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, Ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. demikian epistel kita minggu ini. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari Yesaya 11 ayat 2. Kakak ulangi sekali lagi ya. Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian,
roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Adik-adik yang di rumah, kakak kasih waktu untuk menghafalkannya sambil kita menyaksikan video dari teman-teman kita minggu lalu. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Adik-adik yang di rumah, sekarang kita mari ucapkan bersama-sama ayat hafalan kita minggu ini. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Terima kasih adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 370, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Adik-adik sekolah minggu, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami waktu hari ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Saat ini kami persiapkan diri kami dalam ibadah online sekolah minggu kami HKBP Jambi untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, kiranya Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu agar mengajarkan kami menjadi mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai dengan 18. Mari kita buka Alkitab kita, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai dengan 18. Demikian bunyinya. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah,
bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita mau mendengarkan cerita dari kakak guru sekolah minggumu tentang firman ini supaya kamu bisa mengerti. Oleh karena itu, kita duduk yang tenang, duduk yang manis. Mari kita menyaksikan dan mendengarkan cerita yang disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu kita. Silakan kakak. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bersyukur pada hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah walaupun secara online. Tetap semangat adik-adik ya. Nah, topik cerita kita pada hari ini adalah Roh Kudus yang dicurahkan. Kita nanti nonton film ya adik-adik. Mau kan nonton film? Ya, tapi adik-adik coba perhatikan kakak-kakak yang melayani pada hari ini semua tampil beda ya adik-adik ya. Nah, kok memakai lidah-lidah api semua? Ada apa ya? Nah, siapa yang tahu kira-kira? Ya, karena pada hari ini adik-adik kita memperingati hari turunnya Roh Kudus yang disebut juga dengan Hari Pentakosta, yang diperingati setelah 50 hari setelah Paskah atau 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Nah, itulah yang kita rayakan pada hari ini. Lidah-lidah api ini adik-adik merupakan simbol daripada turunnya Roh Kudus. Nah adik-adik, tentu adik-adik masih ingat kan ketika Yesus naik ke surga, Yesus berjanji kepada murid-muridnya. Apa janjinya ya? Ayo, siapa yang ingat? Nah, Yesus berjanji tidak akan meninggalkan mereka, tetapi senantiasa menyertai murid-muridnya, yaitu dengan mencurahkan Roh Kudus. Nah, adik-adik, mari kita tonton film Kisah Pencurahan Roh Kudus. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka.
Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Nah, adik-adik, setelah Roh Kudus tercurah kepada murid-murid Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja dengan sangat luar biasa. Itu terlihat dari berubahnya murid-murid Tuhan Yesus dari rasa takut berubah menjadi keberanian yang sungguh luar biasa. Murid-murid Tuhan Yesus dapat berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Tidak itu saja adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus dimampukan untuk tampil di hadapan orang ramai untuk menyampaikan Injil dan menyampaikan perbuatan-perbuatan baik Tuhan Yesus. Nah, murid-murid Tuhan Yesus juga dimampukan untuk menghadapi orang-orang yang tidak suka dengan ajaran Tuhan Yesus. Dan yang tidak kalah pentingnya adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus dimampukan untuk meneruskan pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini. Nah, adik-adik, Roh Kudus tidak hanya dicurahkan kepada murid-murid Tuhan Yesus ketika itu, juga kepada kita semua, kepada anak sekolah minggu, kepada guru sekolah minggu, kepada orang tua, kepada semua yang percaya kepada Yesus. Roh Kudus dapat mengajarkan kita tentang kebaikan-kebaikan yang berkenan di hati Tuhan, mengajarkan kita untuk rajin beribadah atau rajin ke gereja, mengikuti kegiatan-kegiatan gereja, rajin belajar, membantu orang tua. Roh Kudus dapat mengubah kita dari yang malas menjadi rajin, dari yang penakut menjadi pemberani. Nah, oleh karena itu, adik-adik, siapa yang mau menerima Roh Kudus? Ya, pasti semua kita menerima Roh Kudus. Adik-adik, mari kita semua, adik-adik sekolah minggu, biarkan kita jadikan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Sampai di situ saja adik-adik cerita kakak. Selamat Hari Pentakosta. Nah, adik-adik, aktivitas kita adalah membuat kreasi lidah-lidah api seperti ini ya. Bahan dan cara membuatnya nanti bisa dilihat di video kakak. Sampai sekian adik-adik.
Iya, adik-adik sekolah minggu, kita tadi sudah menyaksikan dan mendengarkan cerita dari kakak guru sekolah minggu kita. Tentang apa? Iya, tentang tercurahnya Roh Kudus, Roh yang dijanjikan Kristus yang akan menemani semua murid-muridnya dengan semangat memberitakan tentang firman Tuhan, yaitu dia janjikan sebelum dia naik ke surga. Roh Kudus dicurahkan untuk semua murid-muridnya pada waktu itu, sehingga mereka mampu berbicara dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh siapapun yang mendengarkannya. Ketika itu semua orang bisa mengerti apa yang mereka katakan, dan itu mereka pakai untuk kemudian memberitakan tentang firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, Roh Kudus itu dalam firman Tuhan ini pun diberitakan bahwa itu dicurahkan tidak hanya kepada murid-muridnya yang ada saat itu, tapi saat ini pun Roh Kudus itu Tuhan curahkan, Tuhan berikan untuk saya, untuk adik-adik sekolah minggu, untuk mama dan papa kita, untuk semua kakak-kakak guru sekolah minggunya juga Tuhan berikan, Tuhan curahkan Roh Kudus itu. Apa gunanya? Roh Kudus adalah roh penghibur, sehingga ketika kalau kita bersedih, kita ingat akan Tuhan, kita ingat firman Tuhan, maka kita akan menjadi memiliki sukacita baru. Roh Kudus adalah roh kebijaksanaan. Ketika kita menghadapi segala kesulitan, segala permasalahan hidup, kita tidak akan putus asa, karena kita akan ingat ada roh Tuhan mengajarkan kita untuk melakukan hal yang baik dan yang tepat sesuai dengan keinginan Tuhan. Roh Kudus juga mengajarkan kita untuk tahu apa sih yang baik yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita akan dituntun oleh Roh Kudus untuk mengetahui apa yang baik yang Tuhan inginkan. Roh Kudus itu diberikan oleh Tuhan, diberikan oleh Allah kita untuk mendampingi setiap perjalanan hidup kita. Oleh karena itu, di dalam firman ini dikatakan bahwa semua hambanya, baik laki-laki maupun perempuan, teruna-terunanya, anaknya laki-laki atau anaknya perempuan, semua akan bisa bernubuat, berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, karena ada Roh Kudus yang akan menyertainya. Adik-adik sekolah minggu, kalau kamu itu bisa berdoa, itu karena tuntunan Roh Kudus. Kalau kamu bisa melakukan yang baik, itu karena tuntunan Roh Kudus. Kalau kamu bisa berkata jujur, itu karena tuntunan Roh Kudus. Oleh karena itu, kalau kamu bisa juga bersuka cita dan mengasihi, itu semua karena tuntunan Roh Kudus. Ajaran dari Roh Tuhan yang selalu bersuara di hati kecilmu untuk melakukan yang baik sesuai dengan keinginan Tuhan. Apakah Roh Kudus itu ada pada kita semua? Tuhan curahkan untuk kita semua, siapapun kita yang mau menerimanya. Oleh karena itu, buka hatimu untuk terima Roh Kudus, jangan pernah tolak dia. Apakah Roh Kudus itu sudah menghasilkan buah dalam hidupmu ketika kamu menerimanya? Mari baca Galatia 5 ayatnya yang ke-20 dan selanjutnya. Apa kata Tuhan tentang buah-buah roh di situ? Mari pelajari tentang buah-buah roh. Ada kasih, damai sejahtera, sukacita, penguasaan diri, ada semua di situ. Perhatikan, ini sudah kamu hasilkan belum dalam hidupmu? Kalau kamu hidup dalam Roh Kudus, maka kamu akan bisa menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupanmu. Oleh karena itu, bukalah hatimu. Terimalah Roh Kudus. Biarlah Roh Tuhan itu mengajarkan kamu hal yang baik dan yang benar di hadapan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita sama-sama membuka hati kita, membuka diri kita. Roh Kudus sudah Tuhan curahkan, biar masuk ke dalam hidup kita dan kita bisa menghasilkan buah-buah roh. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kalau pada pagi hari ini Engkau masih memberikan Roh Kudus-Mu, mengajarkan kami untuk tahu
hal yang benar di hadapan Tuhan dan yang baik sesuai dengan keinginan Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang telah tercurah itu masuk ke dalam hati dan pikiran kami semua, ke dalam hati dan pikiran adik-adik sekolah minggu semua, agar mereka tahu kehendak Tuhan dan menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan mereka masing-masing. Mampukan kami Tuhan melakukan segala sesuatunya sesuai dengan keinginan roh Tuhan, agar kami tidak hanya mengikuti keinginan diri kami sendiri, tapi kami mengikuti apa yang dikehendaki oleh roh Tuhan. Sehingga setiap kami, dari mulai adik-adik sekolah minggu kami ini, dari masa kanak-kanaknya, mereka bisa tahu hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, yang seturut dengan kehendak Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kami mau membuka hati kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu, biar kami pun dapat hidup di dalam roh Tuhan. Dengarkan doa permohonan kami ini, kabulkan seturut dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang kita mau mengungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan. Nah, adik-adik di rumah, siapkan persembahannya sambil kita bernyanyi lagu pujian Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah yang bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita sudah melakukan ibadah online kita. Kita sudah bernyanyi, sudah berdoa, sudah dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan tadi kita sudah memberikan persembahan untuk Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menutup ibadah kita ini dengan bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3. 1, 2. Oke.